Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Diari Mustika bersama gue Intan Mustika. Oke, kali ini gue mau curhat tentang pengalaman anak gue yang sakit diare beberapa waktu lalu. Jadi sepanjang umur anak gue nih, udah umur 8 bulan menuju 9 bulan, di umur 8 bulan anak gue baru ngalamin yang namanya diare. Dan sebagai ibu baru tentunya hal itu jadi hal yang baru ya buat gue yang harus gue hadepin nih. Jadi penyebab diare itu macam-macam dan salah satu diantaranya itu adalah karena tumbuh gigi. Kenapa tumbuh gigi bisa menyebabkan diare? Karena ketika tumbuh gigi, anak itu bisa memproduksi liur lebih banyak dan kemungkinan ada banyak juga liur yang nggak sengaja tertelan gitu, dan liur tersebut keluar melalui diare itu. Cuma sebenarnya itu satu dari banyak alasan sih kenapa anak itu bisa diare. Nah, oleh karena itu, gue berusaha untuk mencari penyebabnya terlebih dahulu. Gue akan ngerangkum hal apa aja yang gue lakuin pada saat anak gue diare. Dimulai dari hal yang pertama. Yang pertama itu adalah gue ngecek makanan anak gue. Jadi kita lihat dulu nih, karena kebetulan anak gue ini udah makan, gue cek dulu nih kira-kira dia habis makan apa dan hal apa gitu yang membuat dia diare. Kemudian gue juga menyeleksi makanannya, jadi gue stop buah dan mengganti sayurnya. Jadi buah itu kan memang memperlancar pencernaan kan, oleh karena itu pada saat itu gue berusaha untuk stop dulu buahnya, terus sayurnya gue ganti dulu dengan wortel aja, itu lebih aman. Yang kedua adalah ngecek makanan si ibu. Nah kebetulan gue ini kan masih ASI, tentunya makanan gue, apa yang gue makan itu berpengaruh banget dengan anak gue ini gitu. Nah gue cek dulu nih kira-kira gue makan apa nih sebelumnya ya kan. Terus kalau misalnya memang gue masih makan yang pedes-pedes, itu gue berusaha untuk stop dulu. Makan yang asam juga stop dulu, terus lebih menjaga makanan dari gue pribadinya gitu. Kemudian kalau mungkin misalnya teman-teman anaknya itu pakai sufor, mungkin bisa dicek dulu sufornya. Misalnya baru ganti sufor, itu bisa di stop dulu susu formulanya supaya dicek dulu nih kira-kira penyebabnya itu atau bukan. Kalau misalnya memang karena sufor, berarti bisa diganti dengan merek lain ya supaya lebih aman untuk bayinya. Kemudian hal yang gue lakukan yang ketiga itu adalah memberikan larutan gula dan garam. Jadi kalian bisa beli Oralit ataupun Pedialit di apotik. Cuma kalian juga bisa pakai larutan gula garam yang dibikin sendiri. Mungkin kalian bisa cek dulu resepnya di Google gitu supaya mungkin hasilnya akan lebih efektif ke anaknya. Nah yang keempat yang gue lakuin adalah gue konsultasi ke dokter, karena kebetulan pada saat itu diare Kiandra anak gue udah di hari ketiga itu belum mereda, jadilah gue konsultasi sama dokter. Cuma dalam keadaan kayak gini gue nggak mungkin kan datang ke rumah sakit. Sebisa mungkin kita meminimalisir untuk datang ke tempat ramai, apalagi rumah sakit gitu kan. Jadilah gue konsultasi ke dokter di Halodoc. Nah sebenarnya aplikasi ini menurut gue lumayan membantu banget sih. Jadi waktu itu gue sempat cari-cari juga dokternya dan ketemulah yang menurut gue oke gitu untuk diajak ngobrol melalui fotonya doang. Langsung kita cek aplikasi Halodoc yuk. Ini tampilan awal dari Halodoc, kita pilih chat with dokter, terus di atas ini ada dokter umum gitu, dan itu free guys, cuma karena kita butuh dokter spesialis, jadi kita pilih yang bawah, dan kita pilih yang children specialist, ya yang kanan bawah ini. Langsung masuk ke beberapa dokternya. Di sini udah ada performanya juga ya, tuh 97, dan ada pengalamannya juga berapa tahun. Contohnya dokter Arona ini, kita klik. Di sini juga ada background dia sekolah di mana dan penempatan prakteknya dia ada di mana. Dengan hanya bayar 25.000 gue udah bisa langsung chat dokternya. Waktu itu gue bayar pakai GoPay, setelah diproses langsung gue bisa masuk ke room chatnya.
Nah, untuk kemarin gue pilih dokter Indira Ratih, dan ini history chat gue. Jadi awal-awal pasti ada sapa ya dari dokternya, terus gue langsung keluhkan kira-kira anak gue ngerasain apa. Terus dia sempat nanya juga masih ASI atau SUFOR, terus ada demam atau enggak, dan dia kasih kemungkinan diare itu sebabnya apa. Nah, setelah itu dia sempet kasih gue saran untuk kasih zinc dan probiotik ke anak gue. Awalnya gue sempet nanya makanan apa yang kira-kira mengandung zinc dan probiotik, tapi dokter langsung menyarankan untuk kasih obat yang berupa kedua hal tersebut. Cuma pada saat itu gue gak langsung kasih obat guys, karena gue pengen yang kasih yang alami, dan gue sempet kasih kuning telur dan pisang. Kalau kalian mau kasih langsung obat juga nggak apa-apa banget. Di sini dokter Indira kasih saran untuk obat zincnya itu ada Interzink, Zinc Pro atau Orezink. Dan kalau probiotik ada Lactobi, Interlac, dan iBio. Ya, kira-kira itu chat gue sama dokter Indira di aplikasi Halodoc. Kayaknya waktu itu gue punya waktu 15-30 menit doang untuk chat. Jadi gue langsung mengakhiri ketika udah gak ada pertanyaan lagi. Cukup membantu banget ya aplikasi ini. Akhirnya setelah gue kasih pisang dan telur itu, keesokan harinya baru gue beli si obat ini. Yang gue beli adalah Lactobi. Kenapa gue beli Lactobi? Karena pada saat itu kakak gue juga menyarankan untuk pakai itu. Walaupun gue baca sebenarnya itu Lactobi itu baru bisa dikonsumsi anak di atas umur 1 tahun. Cuma ketika gue beli di apotek, ternyata di sana juga menyarankan untuk pakai Lactobi ini, tapi porsinya setengah. Dan Lactobi ini bisa langsung ditaruh di makanan si anak supaya obatnya ini bisa dikonsumsi secara barengan gitu dengan makanan si anak. Nah, setelah mengkonsumsi makanan-makanan mengandung zinc dan probiotik serta obat tersebut, Lactobi ini, akhirnya alhamdulillah anak gue pupnya kembali lancar, kembali normal-normal aja, dan sembuh alhamdulillah. Jadi menurut gue aplikasi Halodoc ini lumayan membantu banget sih, apalagi di tengah pandemi ini ya, kita sulit banget untuk keluar. Nah, dengan adanya aplikasi ini tuh memudahkan banget, khususnya untuk kita yang memang bergantung sama dokter, misalnya contohnya ibu hamil, terus kayak kita yang punya anak kecil gitu. Jadi kita kalau ada apa-apa bisa langsung menanyakan dokter lewat aplikasi ini. Nah, sebelumnya gue juga pernah menggunakan aplikasi ini untuk konsultasi soal imunisasi, karena kan gue takut banget nih untuk imunisasi di rumah sakit. Jadilah gue konsultasi apakah anak gue harus tetap imunisasi pada saat sekarang juga atau bisa ditunda kayak gitu-gitu. Selain itu juga pada saat hamil gue pernah pakai aplikasi ini juga. Jadi selain untuk konsultasi dokter, aplikasi ini juga ada banyak fiturnya, diantaranya adalah pembelian obat. Waktu itu gue pakai ketika gue lagi hamil karena kebetulan vitamin hamil gue tuh habis dan gue belum ada jadwal kontrol ke dokter. Akhirnya gue beli lewat aplikasi ini. Jadi di aplikasi ini kalian akan dicarikan apotek yang memang menyediakan obat yang kalian cari gitu, dan itu yang tentunya terdekat dari lokasi kalian. Setelah itu nanti akan dijemput oleh Gojek atau GoSend gitu ya, dan itu udah otomatis dari Halodoc ini nyambung ke Gojeknya gitu loh. Nah, kebetulan pada saat itu juga karena masih promo, waktu itu gue masih diantar secara free alias free ongkir gitu. Jadi itu sangat amat membantu banget gue pada saat itu. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa langsung cek aplikasinya aja ya kayak gimana. Oke, mungkin itu aja dari gue. Terima kasih udah nonton. Pokoknya menurut gue aplikasi ini sangat amat membantu dan gak ada endorse sama sekali. Ini murni memang review gue dan kebetulan gue pakai pada saat anak gue diare. Dan poin-poin yang sebelumnya juga menurut gue penting. Coba kalian cek dulu keadaan kalian dan apa yang kalian makan serta apa yang baby kalian makan. Oke. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau kalian belum subscribe.
dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian kalau merasa video ini bermanfaat. Terima kasih.